wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk melanjutkan kajian rutin Kitabul Jami', dan pada pekan yang lalu kita baru menyelesaikan bagian yang kedua kalau tidak salah. Dan insya Allah malam ini menjadi bagian ketiga dan yang terakhir dari hak yang keenam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya engkau mendengar, melihat, dan mendapati serta menjumpai saudaramu telah meninggal, maka fattabi'hu, maka iringkanlah jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya kita membahas tentang hakikat dari kematian dan kehidupan. Kemudian kita juga mengulas subtopik yang kedua, urgensi kita mengingat kematian, dan di situ ada pembahasan singkat mengenai kapan dan saatnya kita dibolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegera dijemput, yakni ajal. Sudah kita ulas pada pekan yang lalu. Ini menyisakan beberapa subtopik yang lain. Di antaranya yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum mengantarkan jenazah. Apa sebenarnya hukum dari mengantarkan jenazah? Pada asalnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi silang pendapat. Tapi wallahu taala alam yang bisawab, pendapat ini insyaallah lebih mendekati kebenaran, dan ini menjadi pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menuturkan bahwasanya mengantarkan jenazah itu hukumnya fard, tapi bukan fardu ain, tapi fardun yang kifayah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah murra bi janazah. Murra itu pernah jenazah itu lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat banyak fa'athnau alaihi khairan. Para sahabat banyak yang kemudian menyebut kebaikannya. Ya. Maka Nabi SAW lantas mengucapkan wajabat. Ya, pantas baginya sebanyak 3 kali. Kemudian pada saat yang lain Nabi SAW murra bi janazah. Ada jenazah lain yang lewat di hadapan Nabi SAW, tapi ternyata tanggapannya berbeda di kalangan para sahabat. Yang disebut adalah kejelekan dan keburukannya. Nabi SAW lantas kemudian mengatakan wajabat sebanyak 3 kali. Nah, di sini kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menggali, ya, apa sih yang menjadikan Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sama sebanyak 3 kali untuk 2 jenazah yang berbeda. Baru kemudian Nabi SAW menjawabnya, man athnaitum alai khairan wajabat lahul jannah. Wahai sahabatku, setiap kali engkau menyebut kebaikannya, setiap engkau bersaksi bahwasanya jenazah ini dan mayit ini adalah orang yang taat beribadah kepada Allah misalnya, taat menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya, dan ini adalah bukti bahwasanya saksimu ini akan memberikan pengaruh kepada dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Pantas, makanya saya mengatakan wajabat, kata Rasulullah. Pantas baginya jannah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan wajabat, pantas. Ini yang kemudian menjadikan Umar itu, ya, semakin apa? Penasaran. Nah, baru kemudian selesai, ternyata ini adalah jawabannya. Adapun jenazah yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istanaitum alaihi syarran, setiap kali, ya, keburukan-keburukan yang engkau sampaikan
atas mayit dan jenazah, kata Rasulullah SAW, wajabat lahu an-nar, maka ia pantas untuk mendapatkan balasannya. Kalau seandainya saksi di antara manusia, ya, mereka merasa lega dengan wafatnya orang karena selama ini keburukannya itu benar-benar, ya, sangat mengganggu dan mendolimi hak-hak tetangganya dan masyarakat sekitar, maka ini menjadi satu indikasi besar, kata Rasulullah SAW, wajabat lahun nar, maka jenazah ini pantas untuk mendapatkan tempatnya di neraka. Taib. Ini ada pembahasan khusus dalam ilmu fikihnya, tapi yang kita ambil di sini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini Rasulullah SAW dalam posisi apa? Tidak mengantarkan jenazah. Nabi SAW ketika itu lewat di hadapannya jenazah, maka mengiringkan jenazah sampai ke liang lahat. Para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala berdalil dengan hadis ini, hukumnya apa? Fardun yani kifayah. Karena Nabi SAW ketika itu hanya memberikan komentar, tidak ikut mengiringkan jenazah dan mengantarkan jenazah hingga ke liang lahat. Ya, ini adalah dalil yang pertama, ya. Kemudian dalil yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa fard? Kenapa fardun yani kifayah? Karena memang di dalam hadis yang sedang kita ulas ini menjadi salah satu hak yang harus dan wajib untuk ditunaikan, ya, bagi saudara muslim yang lain. Makanya sudah kita bahas hakul muslim alal muslim sit. Haknya muslim yang satu kepada muslim yang lain ada 6. Salah satunya apa? Mengantarkan jenazah. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan ini hukumnya dan levelnya bukan sunnah, tapi fardun, karena berkaitan dengan hak saudara, yakni kita. Tapi bukan fardun ain, tapi fardun yan kifayah. Ini adalah dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan yakni jenazah ini didukung oleh ijma atau kesepakatan atau konsensus para yakni ulama. Banyak di kalangan para ulama semisal Imam Nawawi rahimahullah taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Marwazi, ya, dan beberapa ulama-ulama yang lain menukil bahwasanya fardun kifayah mengantarkan jenazah ini sudah menjadi ijma di kalangan para yakni ulama yang terdahulu. Allah taala yakni a'lam yakni bisawab. Lah ini secara hukum asalnya. Ini ada beberapa turunan dari hukum mengantarkan yakni jenazah ini. Bila yang mengantarkan perempuan bagaimana hukumnya? Bila yakni jenazahnya itu adalah orang kafir bagaimana yakni hukumnya? Ini adalah turunan dari pembahasan yang fikihnya ini. Yang pertama berkaitan dengan status wanita atau muslimah yang mengantarkan jenazah. Bagaimana hukumnya yakni jamaah? Apakah statusnya tetap fardu ain mengikuti hukum asalnya ataukah menjadi terlarang? Lah ini silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Kebanyakan ulama itu mengerucutkan perdebatan ini pada dua yakni qaul atau pada dua pendapat, antara makruh dan antara yakni haram. Ini statusnya bagi seorang wanita atau bagi seorang muslimah untuk mengiringi yakni jenazah. Tapi yang unik yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama yang mengatakan makruh maupun yang mengatakan haram ternyata menggunakan dalil yang sama. Ya, hanya persepsi mereka yang berbeda dalam menyikapi dalil tersebut. Di mana dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha itu pernah yakni bersabda, ini adalah seorang sahabiat, jadi seorang wanita di sini, nuhina an ittiba'il janais. Nuhina, kami itu dilarang. Ya, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alain. Ya, tapi tidak larangan yang begitu apa? Yang begitu paten, yang ketat di sini. Bahasanya seperti itu. Lah di sini kemudian muncul perbedaan di kalangan para ulama. Apa yang maksud dengan ucapan dari Ummu Atiyah, sahabat yang dilarang untuk mengikuti dan mengiringi dan mengantarkan jenazah ini? Apakah larangan ini, ya, bisa bermakna haram ataukah hanya bermakna atau berhukum apa? Yani makruh, yani saja. Ini silang pendapat di kalangan yani para ulama. Allah taala alam yani bisawab. Saya lebih condong dengan pendapat bahwasanya ini adalah makruh. Allah taala alam yani bisawab. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun demikian dengan Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya larangan ini tidak sampai pada derajat yani haram, ya. Tapi lebih afdolnya itu adalah ditinggalkan. Bagi seorang yani wanita muslimah, kalau seandainya
mendapati mungkin saudaranya atau handetolannya meninggal, maka alangkah baiknya mereka tinggal di rumah. Ya, dan ini adalah pendapat yang insya Allah taala alam bisawab lebih mendekati kebenaran. Meskipun Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya lebih condong kepada pendapat yang yakni haram. Tapi seandainya kita ambil yang makruh, tapi ada indikasi-indikasi bahwasanya orang ini ya tidak mampu untuk menahan emosinya sampai kemudian menyebabkan dia itu niyaha, meratapi, maka derajat hukumnya ini dari makruh bisa naik menjadi apa? Yani haram. Inilah yang menjadi salah satu alasan yang besar. Kenapa para ulama itu ya di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin langsung kemudian memutuskan ini haram. Karena biasanya perasaan wanita itu memang tidak kuat menghadapi musibah-musibah seperti ini. Hal ini yang dikhawatirkan. Ya, makanya di dalam kaidah usul fikih disebutkan ada namanya saddud dara'i. Ya, di mana celah yang menyebabkan terjadinya musibah yang lebih besar, ya, terjeruhnya seseorang ke dalam kesyirikan atau keharaman itu kemudian ditutup. Pun demikian dalam hal ini, yakni wanita, karena perasaannya lemah dalam menghadapi hal ini, dikhawatirkan akan terjumus ke dalam niyah atau ratapan, maka kebanyakan di antara para ulama, semisal Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, itu tetap bersikukuh bahwasanya hukum mengantarkan jenazah bagi seorang wanita itu adalah yakni haram. Allahu taala alam yang bisa, mudah-mudahan para jamaah yang bisa ya menyimpulkan ya sendiri masalah yakni hal ini. Jadi tidak ada yang namanya sunnah, Allahu taala alam yang bisa. Adapun yang berikutnya turunan dari masalah ini adalah bagaimana yakni sikap kita yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala seandainya yang meninggal itu adalah orang kafir. Apakah kita boleh mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat? Ya. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, rata-rata dalilnya itu adalah kematiannya siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Yakni Abu Thalib. Ya, kita tahu bahwasanya Abu Thalib ini ngerawat jenazah siapa akhirnya? Putranya siapa? Ali bin yakni Abi Thalib. Nah, di sini silang pendapat. Ada yang mengatakan, lah ini kan bukti. Ya, padahal pamannya atau ayahnya sendiri kafir. Ya, yang merawat jenazahnya. Sampai kemudian yang menguburkannya itu siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib, padahal dia muslim. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ada kisahnya di sini. Kenapa akhirnya Ali harus turun tangan? Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi silang yakni pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya diperbolehkan. Ya, kalau memang mendatangkan maslahat. Ya, semisal maslahat itu adalah satu keluarga dekatnya atau mungkin ayahnya, mungkin anaknya. Ini adalah pendapat yang pertama ya, mengatakan demikian. Dalilnya apa? Mereka juga menggunakan dalil Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan ayahnya yang mati dalam kondisi yakni kafir. Ya, kebanyakan seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang menukil beberapa asar atau riwayat. Salah satunya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah ditanya, yakni bagaimana hukumnya mengantarkan yakni jenazah dan dia adalah orang kafir tapi masih kerabat, ada hubungan nasab yakni dengannya secara yakni kekeluargaan. Ya, diriwayatkan dalam Ibnu Umar ini disebutkan bahwasanya hal itu diperbolehkan. Pun demikian ada sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hampir mirip yakni redaksinya dengan ini, dikaitkan bagaimana hukumnya seorang muslim ketika mengantarkan jenazah orang kafir yang itu masih ada hubungan kerabat. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun memperbolehkannya. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya. Adapun pendapat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hukumnya haram bagi seorang muslim untuk mengantarkan jenazah kafir sekalipun itu adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya sendiri. Ya, dan ini adalah insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, dalilnya apa? Kisahnya Ali bin Abi Thalib ini juga ketika menguburkan yakni ayahnya. Nah, di sini sebenarnya ada cerita yang mungkin ya, mungkin kebanyakan di antara kita sadar atau tidak, ada kisah yang terputus yakni dari kisah Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan yakni ayahnya ini. Kalau kita lihat runtut yakni dari kronologi pertama kali kisah ini muncul pasca wafatnya atau meninggalnya Abu Thalib, kita akan yakni dapatkan ada alasan mendasar kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akhirnya turun tangan. Nah,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayahnya ini wafat, Ali ibn Abi Thalib ini langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kata-katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Kata-katanya Ali bin Abi Thalib apa? Ya Rasulullah, pamanmu ini berarti siapa? Berarti siapanya Ali? Ayahnya sendiri. Pamanmu ini orang sesat, ya. Saya nggak mau merawat jenazahnya, saya nggak mau menguburkannya, karena dia mati dalam kondisi kafir. Baik, lah di sini. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa dilapori sama siapa? Sama Ali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya nggak mau. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau yani juga merawat ketika sudah mati dalam kondisi kafir, ya sudah. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani nggak mau yani sama sekali. Lah Ali laporannya ini juga. Saya pengen ngikutin jenengan juga ya Rasulullah. Pamanmu ini mati dalam kondisi kafir, orang sesat, saya nggak ingin merawat, menguburkan, sekalipun itu adalah ayahku yani sendiri. Nah di sini yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alasan mendasarnya. Ini yang jarang terekspos ya. Nah akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat celah, karena Abu Thalib ini nggak ada yang merawat jenazahnya, nggak ada yang ngurus, ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena ada kronologi, ada sebabnya ya, bukan karena faktor ya hal ini dirasa boleh, yani tidak. Para ulama pendapat yang kedua mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar betul kalau dibiarkan seperti ini ya maka akan menimbulkan yani banyak madarat. Maka kemudianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dan menginstruksikan kepada Ali bin Thalib, kuburkan ya, tapi tentunya tidak dikuburkan di pemakaman kaum yani muslimin. Nah sebenarnya kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali ya dalam tanda kutip merawat dan menguburkan dan mengantarkan jenazah orang kafir ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu alasan yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami demikian. Dalam perang Badar, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Badar itu di mana? Ya, ya di daerah yang jauh dari kota, yakni kota ya di Madinah. Perang. Di situ siapa yang meninggal ya jamaah? Ini banyak. Termasuk di antaranya adalah Abu Jahal, pemuka-pemuka yakni kafir. Ya. Lah di sini disebutkan dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat, ini nggak bisa dibiarkan yang namanya bangkai-bangkai manusia ini ya dibiarkan mati ya terlantar yang di atas muka bumi ini. Akhirnya siapa yang merawat ini semua? Karena waktu itu yang menang, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Jadi yang lari ya balik lagi ke Mekah orang-orang kafir. Sebagian ditawan, ya. Yang mati ya berada di tempat medan perang tersebut. Terus apakah dibiarkan seperti itu? Tidak ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Nah di sini Nabi SAW akhirnya memerintahkan para sahabat untuk menguburkan jenazahnya orang-orang kafir. Salah satunya adalah Abu Jahal. Karena apa? Ada satu maslahat. Nggak ada yang merawat. Ya. Pun demikian dengan kisahnya Abu Thalib ketika meninggal hingga menyuruh ya Ali bin Abi Thalib putranya untuk menguburkan jenazah yakni ayahnya. Allahu taala alam yani bisawab. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran, hukumnya yakni haram ya sebagaimana kronologi tadi kita sampaikan. Dan yang kedua ini menunjukkan izzah, ini menunjukkan kemuliaan kaum muslimin. Ini adalah bagian dari pembahasan wala dan bara, loyalitas yang harus kita tunjukkan kepada kaum muslimin dan bara terhadap orang-orang yakni kafir. Ya, maka pendapat yang kedua hukumnya haram insyaallah adalah pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya ya bagaimana sih sikap para ulama dan para salaf ketika mereka mendapati jenazah ya, mendapati yakni jenazah. Lah di sini kebanyakan di antara mereka, dan ini adalah poin yang keempat ya sebelum yang terakhir. Yang keempat ini adalah posisi dan sikap yakni para salaf ketika mendapati yakni jenazah sedang diantarkan ke liang lahat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para salaf ini adalah orang-orang yang benar-benar ya merasakan yakni bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu terejawantakan dalam kehidupan dan rutinitas mereka sehari yakni hari-hari. Kita sadar bahwasanya kematian yang kemarin ya itu adalah bagian dari peringatan. Pun demikian dengan para salaf yang dahulu.
kematian ya itu memang amat membekas dalam benak mereka. Maka kebanyakan mereka setiap ada kematian, hampir mayoritas di kalangan para salaf itu mereka adalah orang-orang yang selalu meneteskan air mata atau bersedih dan menangis. Ini pernah dialami oleh beberapa ulama. Bahkan yang Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala, itu setiap kali ada jenazah di antara koleganya, mungkin kerabatnya, bahkan sahabatnya, atau bahkan ulama-ulama yang masih hidup di masanya, fabaka, pasti yang beliau menangis. Ya, menangis karena ini menjadi peringatan yang bagi dirinya. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lain. Al-A'mash yani misalnya. Al-A'mash itu pernah menuturkan bahwasanya pernah saya itu kunna nusyahid, pernah kita mengantarkan, mempersaksikan ya dan mengiringkan jenazah. Saking yani banyaknya subhanallah, kullun nas yabkun katanya. Semua orang-orang yang mengiri jenazahnya itu semuanya menangis. Tapi menangisnya tidak sampai pada derajat apa niyaha atau ratapan. Tapi di akhir ya komentar dia ini bagus. Haulai orang-orang soleh yang dahulu yabkuna ala anfusim wala alal mayyit. Yani subhanallah. Jadi kematiannya itu menjadi peringatan untuk dirinya hingga menjadikan mereka menangis bukan karena faktor ya menangisi mayitnya, tapi menangisi dirinya yani sendiri. Maka yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap-sikap yani mereka. Pun demikian diungkapkan oleh yani Al-Bunani, Thabit yani Al-Bunani pun demikian. Kunna nusyahid ya janazatan wala nara illa bakian. Pernah kita saksikan bagaimana jenazah itu diiringkan, diantarkan, kita tidak mendapatkan dan kita tidak menjumpai orang-orang yang mengantarkan kecuali mereka adalah orang-orang yang menangis. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan yani dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu yani taala itu juga pernah yani merasakan yani bagaimana kesedihan ketika ditinggal wafat oleh orang-orang soleh itu memang membekas sampai beberapa hari. Beliau pernah mengatakan bahwasanya kanu yashhaduna al janazah fayara fi dzalika ayyaman. Ya, jadi pasca wafat kemudian dirawat, kemudian dikuburkan, itu sudah terlihat yani sekali di wajah orang-orang yang sebelumnya mengiringkan dan mengantarkan yani jenazah ke liang lahat. Itu sampai membekas yani beberapa hari, kesedihan itu masih dirasakan oleh mereka. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sikap ini adalah sikap yang benar? Ya, di dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menguburkan salah satu yani sahabatnya. Yani subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas memasukkan jenazah ke liang lahat beliau menangis. Ya, para sahabat gak berani satu pun di antara mereka yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking banyaknya tangisan dan air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai yani ballat sarah. Ya, jadi ini nangisnya nggak sembarangan kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangisannya, air matanya itu sampai hampir membasahi tanah di mana beliau berpijak berdiri yani ketika itu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari Barra ibn Azib ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Lah akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ya ikhwani limithli hadza fa'aitu. Wahai para sahabatku, kondisi seperti ini itu mengingatkan kalian semua. Ya, karena orang yang sudah dimasukkan kalian sudah nggak ada kesempatan lagi. Tapi bagi kalian yang masih hidup, fa'aidu, kesempatan bagi kalian, peluang emas bagi kalian untuk menyiapkan bekal dan modal yang banyak. Ya, lah tangisan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan itu ternyata karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ya sahabat yang barusan ya dimakamkan ke liang lahat ini adalah, ada yang mengatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata di antara orang-orang yang nantinya terkena apa? Yani adab kubur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di atas ya liang lahat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengatakan, lau ta'lamuna ma'alam, wahai para sahabatku, engkau sekarang ini berada di atas pemakaman. Dan di dalam tanah ini banyak mayat-mayat yang sudah dimakamkan mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Lau ta'lamuna ma'alam,
kalau seandainya engkau tahu apa yang aku rasakan, seandainya engkau mampu mendengar apa yang saya dengar, ya, bagi para penghuni kuburan dan pemakaman ini, la dhahaktum qalilau wa la bakaitum katsiran, kata Rasulullah SAW. Sungguh kalian akan, ya, lebih sedikit untuk tertawa, sedangkan sebaliknya memperbanyak untuk menangis. Nah, dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz, pun demikian dengan Al-A'mash, pun demikian dengan Thabit Al-Bunani, pun demikian dengan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, ini juga tidak luput yakni dari, ya, cerdasnya dan cerdiknya mereka yakni untuk bisa membaca pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yakni pernah mencontohkan akan hal tersebut. Yani bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah juga, dari sebuah riwayat dari Anas bin Malik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meneteskan yakni air mata, ya, ketika ditinggal wafat oleh siapa? Putranya tercinta, yaitu siapa? yakni Ibrahim. Ibrahim ini adalah satu-satunya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni budak hadiah dari Raja Mukawqis, yaitu Maria yakni Al-Qibtiyah, satu-satunya. Selebihnya putra dan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari rahimnya siapa? Khadijah. Lah ini ketika Ibrahim wafat dalam usia yang masih belia, akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan yakni air mata. Sampai beliau mengatakan, dan kata-kata ini masyhur, ya, populer, yakni innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Ya, yang namanya mata, ya, ini punya hak untuk mengeluarkan air matanya. Yang namanya hati punya hak untuk bersedih. Tapi asalkan apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Asalkan, ya, ucapan-ucapan dan tutur kata ini tetap yakni bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, ucapan-ucapan ini malah mendatangkan apa? Kemurkaan dan, ya, laknat yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali orang itu ketika terkena musibah dengan diwafatkannya orang-orang yang kita cintai yakni selama ini, muncul yakni perasaan dan ucapan-ucapan kotor, menghina Allah, yakni suudzon kepada Allah. Ya, kadang-kadang menghina takdir, kenapa harus anakku? Kenapa yakni bukan, ya, orang-orang yang tidak pernah sholat dari tetanggaku dan lain sebagainya. Ini yang namanya sesuatu yang bisa mendatangkan yakni murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni sekali lagi, yakni sikap tatkala kita mendapati saudara kita meninggal, atau bahkan ketika mereka diantarkan ke liang lahat, ya, menangis dan meneteskan air mata, ya, itu adalah sesuatu yang memang yakni dahulu menjadi kebiasaan orang-orang yakni saleh, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yakni pernah melakukan hal demikian. Baik. Kemudian yang berikutnya, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sebelum terakhir, yang kelima, keutamaan mengantarkan jenazah. Ya, ada 3 poin yang berkaitan dengan keutamaan mengantarkan jenazah. Yang pertama, ya, orang yang mengantarkan jenazah itu akan mendapatkan yakni pahala qirat. Ya, akan mendapatkan yakni pahala qirat. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, Nabi SAW yakni pernah bersabda, ya, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai disolati dia ikut, ya, tapi tidak ikut mengantarkan yakni jenazah, dia mendapatkan 1 qirat. Tapi kalau seandainya dia ikut mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya, maka dia mendapatkan berapa? Yakni 2 qirat. Lah, qirat ini ditanyakan oleh para sahabat, apa yakni qirat ini? Ya, apa qirat adalah karat emas seperti kita? Ternyata yakni tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, ya, menjawabnya, qirat itu, ya, seukuran mithlu al-jabalaini al-azimain. Itu seukuran 2 yakni gunung yang besar. Ya, berarti pahalanya luar biasa sekali. Kalau seandainya dia dapat 1 qirat, berarti seukuran dia mendapatkan pahala 1 gunung. Kalau sampai mengantarkan ke liang lahat, yakni pahalanya mendapatkan 2 pahala sebesar 2 gunung. Subhanallah. Ya, itu adalah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk amalan yang mungkin banyak disepelekan oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan yakni pahala yang berlipat, yakni ganda. Ini adalah keutamaan yang pertama, mendapatkan pahala qirat. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat misalnya, dia akan mendapatkan jaminan surga.
Hal ini didasarkan yani pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, tapi yang jawab cuma satu orang tok. Yang pertama, man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian para sahabatku lagi ngobrol seperti ini? Ada 4 pertanyaan diajukan oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Yang jawab cuma satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan yang kedua diajukan oleh Nabi SAW kepada mereka. Man syahida minkumu yani al-yaum yani janazatan. Siapa yang mempersaksikan, merawat atau mengantarkan jenazah kaum muslimin di antara kalian hari ini, pagi ini, hari ini? Yang jawab satu orang dan orangnya juga sama, Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ya, kemudian yang ketiga Nabi SAW yani pertanyaannya lagi, ya, man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan bantuan makanan kepada orang miskin? Yang jawab satu orang yani lagi, ana ya Rasul Abu Bakar. Dan pertanyaan yang keempat, Rasul SAW yani menanyakan kepada para sahabat, yang menjawab juga cuma tetap yani sama orangnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa itu? Nabi SAW yani bertanya, yani siapa yani di antara kalian man ada minkumul yauma maridun. Siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sedang yani sakit? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Coba kita lihat ini, jamaah dirahmati Allah. Ya, 4 ibadah yang mulia ini. Ya, yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua mengantarkan jenazah saudaranya yang Islam. Yang ketiga memberi makan kepada orang miskin. Dan yang keempat menggunakan haknya dengan menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah, ya, yani semuanya idza istama'na fi imri'in mastama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 amalan ini, ya, ketika terkumpul pada satu orang, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan dia akan masuk yani surga. Maka dari sinilah kemudian bisa diambil kesimpulan bahwasanya salah satu di antara 4 amalan ini, yaitu apa? Mengantarkan yani jenazah saudaranya yang muslim, ini akan bisa mendapatkan jaminan yani surga, yani subhanallah. Adapun yang terakhir, yang keutamaan yang ketiga, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mengantarkan jenazah ini adalah bagian dari kita melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menunaikan apa? Menunaikan hak saudara kita, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas ini. Hakul muslim alal muslim sit. Ya, berarti mau tidak mau ini kan hukumnya fardu kifayah. Mau tidak mau, demi untuk mewujudkan, demi untuk melaksanakan dan menunaikan, ya, pesan dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tentunya ini menjadi satu keutamaan yang berlebih. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tetap melaksanakan dan menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan adab mengantarkan jenazah. Saya akan sebutkan, ya ini singkat, ya ini saja. Ada sekitar 7 ya. Jadi adab kalau seandainya kita mapping, kita petakan itu banyak. Adab ketika mau nazak atau sakaratul maut ada sendiri. Yani adab ketika pasca meninggal. Adab ketika memandikan. Adab ketika mengkafani. Ya, adab ketika mensolati dan adab ketika mengantarkan, sampai adab-adab juga yang berkaitan dengan menguburkan. Karena kaitan hari ini hadisnya berkaitan dengan mengantarkan jenazah, jadi saya hanya ambil adab-adab yang berkaitan dengan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Ya, sebenarnya ada kitab yang insya Allah lebih lengkap ya daripada apa yang kami sampaikan ini. Salah satu kitab yang sering kali dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama berkaitan dengan merawat jenazah itu adalah Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani ini mengarang kitab Ahkamul Janaiz. Insya Allah kitab ini bagus. Kenapa? Karena tidaklah setiap hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab itu pasti ada derajat hadisnya, dan maaf, bukan hadis yang kaleng-kaleng. Artinya hadisnya insya Allah dijamin kesahihannya. Ya, ini memang cukup susah untuk dibaca. Ya, kalau seandainya kita ngambil yang Ahkamul Janaiz, makanya ada beberapa yang kemudian merangkum, meringkas menjadi talkhis. Talkhis Ahkamul Janaiz, rapi ringkas. Lah bagi orang awam penuntut ilmu yang baru,
mungkin barangkali paling cocok itu membaca kitab yang talkhisan yani ini. Nah, kitab ini juga mengulas salah satunya adalah adab-adab ketika kita itu sedang mengiringi atau mengantarkan yani jenazah ke liang lahat. Ada 7. Yang pertama yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sibukkan yani dengan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah adab yang pertama. Ya, dan ini menjadi pengingat bagi kita. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala itu menuturkan dan mengingatkan kepada kondisi dan realitas saat ini banyak orang ya ketika yani maaf ya. Itu kan ketika sedang mengantarkan yani jenazah itu masih bercanda ya kan? Masih gojekan, gojek itu apa ya? Guyon ya. Ya dan lain sebagainya. Yani padahal ini adalah bukan termasuk yani adab. Sekali lagi kematian itu adalah peringatan. Ya. Nah, ini seharusnya tetap terbawa ya kondisi dan aura seperti ini ketika kita sedang mengiringi yani jenazah. Dan ini juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah yani hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya di antara kesalahan fatal di kalangan kaum muslimin di saat mereka mengantarkan yani jenazah itu seringkali mereka bermain-main, kemudian bercanda, yani guyonan antara satu yang lain. Padahal adab yang pertama kali harus kita tunaikan itu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja catatan di sini tidak ada zikir khusus ya yang berkaitan dengan sikap bagi orang yang mengiring jenazah. Yang penting kita berdoa, berzikir dengan zikir-zikir yang memang bersumber dari yakni Nabi SAW. Banyak kita istighfar misalnya, banyak kita baca subhanallah, tahmid dan sebagainya di saat kita mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni dilarang yakni kita mengiringi jenazah dengan hal-hal yang dilarang yakni syariat. Salah satunya adalah dengan teriakan-teriakan ya, salah satunya itu adalah dengan tangisan-tangisan yaha tadi ya. Salah satunya itu adalah disebutkan di situ dengan menggunakan bawa asap, bukhur atau api dan lain sebagainya. Maaf, atau mungkin barangkali bunga-bunga yang itu tidak ada kaitannya dengan syariat yani kita. Allahu taala alam yang bisawab. Dan ini disinggung oleh Syekh Syekh Albani rahimahullahu yani taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yani sahih Nabi SAW pernah bersabda, ya, la tuttabaul janazah binarin wala sautin. Jenazah ketika diantarkan itu tidak boleh diikuti dengan yani nar. Nar itu adalah api. Ya, maksudnya api bukan karena faktor penerangan ya, tapi ada filosofi sendiri oleh sebagian orang. Mungkin barangkali bawa lampu ya supaya nanti bisa menerangi kehidupan. Jadi mereka punya makna dan filosofi sendiri. Hal seperti ini dilarang. Pun demikian wala sautin. Sautin ini adalah teriakan-teriakan. Ya, mungkin barangkali bukan teriakan secara langsung. Ya, tapi apa? Mungkin yani candaan-candaan yang keras ya. Ini juga termasuk di antara hal-hal yang dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan demikian, la tuttabaul janazah ya binarin wala sautin. Hal ini terlarang. Ya, maka yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus yani kita jadikan yani sebagai apa? Sebagai bahan renungan bagi kita. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu yani taala, beliau mengatakan bahwasanya ya, saat ini katanya kita dapatkan, dan itu di zamannya Imam Nawawi rahimahullahu taala, banyak pelanggaran-pelanggaran yang syar'i di saat jenazah kaum muslim itu diantarkan ke liang lahat. Salah satunya ini teriakan, candaan dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin barangkali membawa sesuatu yang itu tidak ada syariatnya sama sekali, meskipun itu adalah tradisi nenek moyang yang diwariskan dari ya pendahulu-pendahulu yang mereka. Tapi subhanallah ya, ada satu komentar yang sangat bagus dari Imam Nawawi diselipkan ketika yakni mengingatkan orang-orang dan pelanggaran-pelanggaran syar'i dalam mengiringi yakni jenazah dari Fudail ibnu Iyad. Beliau mengatakan ini bahwasanya ilzam turukul haq, ya, ikutilah ya syariat yang mulia ini. Kata beliau, wala yadurruka qillatus salikin, kata Imam Nawawi mengutip ucapannya dari Fudail ibnu Iyad setelah memperingatkan ya pelanggaran-pelanggaran syar'i ini. Yani subhanallah. Ya, jangan sampai yakni engkau tergiur, tergoda, yakni dengan sedikitnya orang-orang yang berada di atas yakni jalan kebenaran. Baru kemudian beliau mengingatkan lagi, wa ilaika wa turuqud dhalalah, hati-hati dengan yakni jalan-jalan kesesatan, wala taqtar bi kathratil halikin. Ya, jangan juga tergiur yakni dengan banyaknya apa? Tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan. Karena pada hakikatnya orang yang berada di atas kesesatan itu secara kuantitas lebih banyak daripada orang-orang yang
ya bersikukuh atau mungkin berpegang teguh di atas kebenaran. Ya, subhanallah, ini adalah faedah dan ini adalah mutiara hikmah dan nasihat yang amat mulia sekali. Ya, yang diselipkan oleh Imam Nawawi ketika memperingatkan pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalam mengiringi jenazah. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tidak mengikuti dan mengantarkan jenazah itu ya disunahkan, dianjurkan untuk berdiri ya ketika ada iringan jenazah. Ya, disunahkan untuk berdiri ketika ada iringan jenazah. Hal ini didasarkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Ketika engkau sedang duduk, kemudian ada iringan jenazah, maka berdirilah. Yani faman tabi'a fala yaqut hatta tudha. Maka bagi orang yang mengikuti jangan duduk. Yani sampai benar-benar kemudian dimasukkan ke liang lahat, baru kemudian engkau bisa istirahat. Ini kalau seandainya dia nggak punya udzur syar'i. Kalau punya udzur syar'i dia nggak kuat, ya nggak ada masalah duduk. Nah, di sini ada apanya? Ada anjuran agar kita berdiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri ketika ada iringan jenazah, meskipun jenazah itu adalah orang kafir. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW yang pernah ada iringan jenazah langsung kemudian berdiri. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi." Apa jawaban Nabi SAW? Ini banyak redaksi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang lain, "Andal mauta faza." Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang akan bisa menjadikan kita teringat. Karena kematian itu adalah peringatan untuk kita. Ya, siapapun yang mati itu akan menjadi peringatan bagi kita semua. Makanya Nabi SAW tetap berdiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ya laisat nafsan." Ya, bukankah jenazah ini juga termasuk jiwa, ya termasuk tubuh yang perlu yang kita hargai dan kita hormati, dan ini adalah peringatan bagi kita. Makanya Nabi SAW tetap berdiri sekalipun yang lewat itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada silang pendapat di kalangan para ahli fikih, terutama dari para al-hadis. Ada yang mengatakan berdiri ketika ada iringan jenazah itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Ya, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, tetap sunnahnya dan dianjurkan untuk berdiri. Ya, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih sahih, pendapatnya Imam Nawawi dan didukung pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya mengenai apakah sunnahnya duduk ataukah berdiri. Kalau duduk berarti ada hadis yang di situ ada indikasi berdiri itu sudah dimansuh menjadi duduk. Tapi Syekh bin Baz tetap mengatakan tetap dianjurkan dan sunnahnya itu adalah berdiri ketika ada iringan-iringan jenazah. Allahu taala alam bisawab. Kemudian yang keempat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mensegerakan membawa jenazah. Ya. Asalkan tidak sampai berlari ya. Ya artinya segera. Ya, jangan sampai kemudian kita mengikuti tradisi-tradisi tertentu. Makanya subhanallah ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu pernah memperingatkan ya adanya tradisi adanya tradisi pengiringan jenazah itu yang khutwatan. Apa khutwatan itu? Selangkah, selangkah, dan itu pelan sekali. Dan ini tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita dapati hari ini banyak sekali ya. Ya kan ada upacara-upacara khusus seperti itu. Subhanallah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah menyebutkan, dan ini adalah bagian dari aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah taala juga pernah mengingatkan ya, bahkan yang namanya isra, mensegerakan dalam mengiringi jenazah dan mengantarkan jenazah ini berlaku dari awal sampai akhir ini juga. Tidak hanya berlaku ketika kita mengiring atau mengantarkan jenazah, mulai dari awal. Jadi ketika saudara kita sudah dipastikan sudah wafat, maka perawatannya pun harus segerakan. Ya, pun demikian ketika dimandikan pun harus segera disegerakan pula. Jadi al-isra ini tidak hanya mensegerakan, ini tidak hanya ketika mengiringi jenazah, tapi seluruhnya. Ya, dalam tanda kutip, seluruh perawatan ini kalau bisa disegerakan sampai dalam menguburkan jenazahnya pun demikian. Dan ini adalah pendapatnya dari
Syekh yani bin Bas rahimahullahu yani taala. Intinya seperti itu. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ya adab mengiringi jenazah itu adalah dibolehkan ini ya. Dibolehkan berjalan di depan, di belakang, di samping kanan maupun di samping kiri. Ya, asalkan kita lebih dekat yani dengan jenazahnya. Jadi kalau seandainya jenazahnya diiringi boleh. Kita itu boleh berjalan di depannya, di depan jenazah atau di belakang jenazah atau di samping kanan jenazah atau di samping kiri jenazah, kecuali kalau seandainya kita berkendaraan. Apapun yang kendaraannya. Ya, adapun orang-orang yang berkendaraan, ar-raqib kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khalfah. Di belakang apa? Ya, ini jenazah. Ya. Kalau yani butuh forager berarti ini yani apa? Permasalahan yani yang lain ya. Tapi orang-orang yang benar-benar mengikuti maka berarti tetap yani di belakang ya. Terutama bagi mereka yang punya kendaraan. Adapun yang jalan kaki itu dibolehkan dimanapun, di depannya jenazah, di samping kanan kiri maupun di yani di belakang. Oleh karena ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berkendaraan hal ini dibolehkan. Meskipun yang paling afdal itu adalah berjalan yani kaki. Ya, berbeda halnya kalau seandainya pas pulang. Ya, makanya dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini pernah disiapkan dabbah. Riwayat yang lain dari saling lain itu disebutkan dabbah ini adalah khail. Khail itu adalah yani apa? Yani kuda. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berangkat yani enggak mau naik kuda. Ya, padahal sudah disiapkan. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam enggak mau kuda. Tapi giliran ketika proses pemakaman selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru naik yani kuda yani ketika baliknya. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya boleh tetap berkendaraan. Pertama bagi mereka yang punya udzur, tapi lebih afdolnya apa? Berjalan yani kaki, ya. Tapi kalau seandainya baliknya, maka tidak ada yang namanya afdoliyah. Bahkan kalau seandainya berkendaraan itu lebih cepat, itu maka dianggap lebih yani lebih afdol, ya. Kenapa ini demikian? Yani jamaah dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan yani alasannya. Di annal malaika yani yamshun. Karena malaikat itu berjalan. Makanya saya malu kalau seandainya saya berkendaraan mengiringi jenazah, di saat yang sama malaikat pun ikut mengiringi jenazah dalam posisi sedang berjalan yani kaki. Wallahu taala alam bisawab. Sedangkan yang keenam, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan untuk membawa jenazah ini di pundak kalau memungkinkan. Di pundak. Jadi langsung digotong ya. Kalau seandainya nggak memungkinkan, boleh menggunakan alat yang lain, ya misalkan lewat yani ambulan, ya mungkin karena faktor hujan, karena Syekh Utsaimin mengatakan demikian, hujan turun nggak mungkin ya kalau seperti itu, atau mungkin barangkali jaraknya yani jauh, ya cukup yani jauh, misalnya pemakaman Muslim, di sini pemakamannya orang-orang kafir misalnya, cukup jauh, kita harus pakai kendaraan, maka hal ini diperbolehkan, ya. Adapun yang terakhir, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan untuk menutup yani keranda. Jadi kayak semacam dibuat yani keranda untuk menutup yani mayit tersebut. Yani subhanallah, ternyata yani ini adalah ide sebagai penggagas pertama kali adanya penutup yani seperti itu adalah Fatimah. Ya, Fatimah putri dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu jenazah wanita itu ya dibawa dan masih kelihatan lah. Ya kelihatan ya seperti itulah. Ya akhirnya kemudian subhanallah, apa yang dikatakan Fatimah waktu itu? Dia mengatakan bahwasanya saya merasa risih. Saya merasa kayaknya ada yang janggal di sini. Ya, kalau laki-laki terserahlah. Ya, perempuan ketika dibawa, digotong, Fatimah melihat ada sesuatu yang risih yani di sini. Akhirnya disampaikan kepada Asma. Ya, Asma kemudian menyampaikan, kalau kita dapati di beberapa negeri yani Persia itu memang mereka ada semacam penutup atau yani keranda. Lah di sini kemudian Fatimah mengatakan, wahai Asma, kalau memang saya pertama kali wafat, yani tolong ya kamu dan Ali sebagai yani suaminya ya yang berhak untuk memandikan saya, dan nanti kerandanya tolong dikasih tutup ya supaya nggak terlihat yani mungkin auratnya dan lain sebagainya. Makanya subhanallah, terakhir Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala memberikan komentar akan hal ini. Bayangkan ya, orang yang sudah meninggal yani saja ya ketika dibawa ya dalam iringan-iringan yani jenazah, seorang muslimah itu merasa risih kalau seandainya terlihat yani auratnya, padahal tertutup yani semua. Apalagi yani zaman ini subhanallah, orang yang hidup ya kemudian menampakkan yani auratnya berlenggak-lenggok atau mungkin dengan tarat, waliyadzubillah. Makanya saya yani Al-Albani keras yani sekali dalam menyikapi hal ini. Komentar dari ya riwayat dari Fatimah
putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab yang terakhir, yaitu disunahkannya untuk menutup mayit itu dengan semacam keranda. Allahu taala alam bisawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, ini sebagai penuntas yakni dari hadis yang pertama, yakni seluruh hak-hak kecuali hak satu yang belum sempat kita yakni sampaikan, yaitu hak menjawab saudara kita yang bersin, karena nanti ada hadis khusus yang membahas akan yakni hal itu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain pada pekan depan insyaallah kalau tidak ada udzur bisa kita lanjutkan pada hadis yang kedua, yaitu melihat saudara kita yang lebih apa? Yang lebih rendah kondisinya, ya, agar kita selalu bersyukur. Tapi ini dalam urusan apa? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat kita harus melihat kepada saudara-saudara kita yang semangat yakni dalam beribadah, semangat dalam menuntut yakni ilmu. Itu adalah hadis kedua di dalam Kitabul Jami'. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pekan depan. Baik.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ada pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini? Baik. Gimana? Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan ini dengan keranda ini ya. Ini adalah gagasan dan ide pertama kali Fatimah radhiyallahu taala yani anha. Dan disebutkan di situ memang ada penutupnya. Ya, adapun yani penutup ini kemudian banyak modifikasi ya. Sebagaimana yang ada di yani zaman ini. Allah taala alam yani bisawab. Yani sebenarnya kalau kita melihat dan merujuk yani kepada apa yang ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya tulisan-tulisan yani khusus dalam itu, apalagi kemudian ayat. Karena seringkali kemudian kalau memang ada ayat Al-Qur'an yang ditulis di dalam kain pembungkusnya itu toh kadang-kadang ketika sudah sampai di sana ya tercecer di bawah atau mungkin barangkali terinjak oleh yang lain, dan inilah yang kemudian menjadikan dikhawatirkan terjadi penistaan terhadap yakni ayat Al-Qur'anul Karim. Pun demikian dengan lafaz Allah, mungkin bukan ayat tapi ada lafaz Allahnya Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang dikhawatirkan. Maka kita kembalikan yakni kepada hukum asal. Sebenarnya gagasan dari Fatimah radhiyallahu taala anha itu hanya sekedar risih kalau memang jenazahnya itu adalah yakni perempuan itu saja. Ya, bukan sesuatu yang dianggap yakni spesial. Yang penting tertutupi yakni saja. Allah taala yakni alam. Seperti itu. Nggih. Tanyaan, nggih. Iya. Baik. Baik, ini jazakallah khairah. Sebagaimana kita sampaikan yang tadi, yang pertama ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada zikir secara khusus, itu yang pertama. Terus yang kedua, yakni tidak ada teriakan-teriakan meskipun itu adalah yakni zikir. Dan yang ketiga, zikir ini dikembalikan kepada yakni masing-masing. Ya, itu adalah yakni tiga yakni dhawabit atau kaidah di dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengiringkan yakni jenazah. Intinya seperti itu. Karena kalau seandainya kita mengeraskan berarti terkena yakni hadisnya, meskipun itu adalah zikir. Sebagaimana kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuttaba'ul jenazah binarin wala saut. Saut itu artinya suara yang keras, sekalipun itu adalah zikir. Yang kedua, zikirnya tidak ada yang warid khusus, yakni tidak ada. Tidak ada zikir yang khusus dalam mengantarkan yakni jenazah. Hal ini berbeda dengan zikir atau doa yang kita ucapkan di saat kita mensolatkan jenazah, itu memang ada. Ya. Dan yang ketiga, itu dikembalikan kepada hukum yakni masing-masing. Jadi tidak kemudian yakni berjamaah. Jadi zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat yakni bahwasanya kematian itu juga akan menjemput kita. Bahasa kita yakni para ulama terdahulu, ya di antara yakni kematian yang menjadikan kita itu teringat dan menjadikan yakni bahan perenungan kita adalah apa? Saat ini kita akan mengantar mereka, tapi suatu saat kitalah yang akan diantar oleh saudara, yakni saudara kita. Dan hal-hal seperti ini akan mengingatkan kita itu akan semangat untuk yakni beribadah. Makanya ketika kita mengiringkan jenazah itu kan berarti kita akan mendekati kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dalam riwayat yang lain, fa inna tudzakirukum maut. Riwayat yang lain mengatakan redaksinya, fa inna tudzakirukumul akhirah. Karena dengan kita mengantarkan jenazah, membawa jenazah, mengiringi jenazah, mengantarkan dan masuk ke liang lahat dan masuk ke areal pemakaman, ini akan mengingatkan diri kita kepada yakni akhirat. Maka ini semua adalah proses yang cukup yakni panjang. Maka ini renungan bagi kita dan catatan yakni bagi kita semua, yakni agar kita itu tidak menganggap ini adalah sebuah ajang untuk yakni bercanda antara yakni diri kita dengan yakni orang yang sedang yang bersedih ya. Maka yakni subhanallah ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, yakni Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz itu seringkali memberikan komentar-komentar pedas ya.
tidak hanya kepada orang yang suka bercanda ya terhadap yani kematian saudaranya, lebih-lebih kepada pelanggaran-pelanggaran yani syar'i ketika ya melakukan yani perawatan yani jenazah. Allahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yani 3 itu bisa dipahami. Nggih. Apabila ada seseorang bertanya, Ya. ketika keluarga meninggal, dia diadakan. Nah, ini yang Apa? Diadzan itu. Ya. Yang menjadi permasalahan ketika orang tuanya ini memberikan wasiat supaya melakukan sunnah, tapi anak keluarga yang lainnya untuk melaksanakan hal seperti ini, apa hal itu berdosa? Kalau yang meninggal yang memberikan wasiat yang meninggal memberikan wasiat sunnah, baik. namun tetap menjalankan. Baik, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kalau memang itu adalah wasiat yakni kebenaran, wasiat yang tidak melanggar syar'i, maka tidak ada celah dan jalan kecuali kita harus menunaikan. Tapi di saat wasiat itu ternyata dilanggar itu bisa jadi ya tidak dilaksanakan, atau wasiat itu dilaksanakan dengan cara yang tidak yakni syar'i, maka al-itsm atau dosa itu ditanggung oleh orang yang ya melanggar yakni wasiat yang syar'i itu. Ya, hal ini berbeda kalau seandainya yang berwasiat itu agar anak keturunannya itu melaksanakan ya arahan dari orang tuanya, tapi itu adalah pelanggaran syar'i. Maka di sini kembali kepada hukum asal la ta'ata li makhluqin li wasiatillah. Wasiat ini tidak boleh dilaksanakan. Apapun kondisinya, ini wasiat, ini dari ayah kita. Maka nggak boleh kita laksanakan karena kaidah yakni dasarnya, dan hadis ini sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak ada ketaatan ya kepada seorang makhluk demi untuk ya melangkai batasan-batasan yakni syar'i yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nggak boleh ya kita mentaati makhluk Allah Subhanahu wa taala, sisi lain ternyata itu dianggap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti itu insyaallah. Jadi tetap ya bagi yakni dosanya ada ditanggung oleh anak-anaknya, dan bagi siapapun yang melanggar yakni wasiat, padahal wasiat itu adalah sesuatu yang yakni syar'i. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pekan depan kalau tidak ada udzur ya, sekali lagi kita akan lanjutkan hadis yang kedua ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.